Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mari bersama-sama mengucap syukur kepada Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang ahli bersyukur. Dengan Amin. Allah kita menambahkan nikmat kepada kita sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa saja di antara kalian para manusia yang bersyukur ditambahkan nikmat. Nikmat apa saja, semua nikmat akan ditambahkan. Tapi siapa yang kufur, yang mengingkari, yang tidak berterima kasih, yang tidak mengucap syukur kepada Allah, maka ketahuilah Allah mengancam bahwa siksanya Allah sangat pedih. Bukan hanya siksa di akhirat, siksa di dunia. Jadi orang ada yang merasakan siksa dunia itu hatinya gelisah, pikirannya sumpah, pekerjaannya semerawut, maka itu bagian daripada siksa dunia. Bisa dipastikan karena beliau tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Maka semoga kita semua dalam kondisi apapun, mungkin ada yang sedang sakit, semoga kesehatan oleh Allah, yang sedang punya masalah, semoga diberikan jalan keluar, yang rezekinya seret, semoga dilancarkan oleh Allah SWT dan rezekinya barokah. Kita mulai ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah, membaca syahadat, istighfar, dan salawat, serta doa menutup. Al-Fatihah. أعوذ بالله Billahi minasyaitonir rajim. بسم Bismillahirrahmanirrahim. الله Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن Ar-Rahmanir الرحيم Rahim. مالك Malik يوم yaum. الدين إياك نعبد وإياك نستعين Nasta'in. اهدنا Ihdinas siratal mustaqim. صراط Siratal الذين أنعمت an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim عليهم waladdallin. آمين Yubirli waliwalidayya. وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Sayyidina إبراهيم Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد Muhammad وعلى wa ala آل ali سيدنا Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا Sayyidina إبراهيم Ibrahim. وعلى آل سيدنا Sayyidina إبراهيم Ibrahim. في العالمين Alamin. إنك Innaka hamidun majid.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami Islami dinan dinan wa bi wa bi Muhammadin nabiyyan wa nabiyyan wa rasulan. rasulan. Rabbi Rabbi ilmi zidni ilman warzuqni warzuqni fahma. fahma. Allahumma aftah lana Aftah lana hikmatan wansur wa alaina alaina rahmatak min khazaini rahmatik rahmatik ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang rukun daripada ibadah yang selama ini setiap saat kita lakukan, yaitu ibadah sholat, di mana sholat menjadi tiang agama dari setiap pribadi, setiap orang. Kewajiban sholat adalah kewajiban yang sifatnya fardu ain, yang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditinggalkan bagi seorang muslim sejak dia menjadi seorang muslim, membaca syahadat bagi mu'alaf, atau sejak dia menjadi akil balik sampai akhir hayatnya. Dan ini adalah kewajiban yang amalnya akan pertama kali dihisab di alam kubur, yang itu akan menjadi penentu terhadap amal-amal yang lain. Setiap pribadi dalam kondisi apapun, kewajiban sholat ini wajib dilaksanakan dalam kondisi apapun. Nah, kita hari ini sedang membahas kondisi yang sempurna, artinya kondisi yang seutama-utamanya. Jadi nanti kalau misalkan, oh kemarin kita belajar takbir, tangannya harus menghadap kiblat seperti ini, maka ini adalah kondisi sempurna, kondisi yang paling afdol. Bagi orang yang misalkan tangannya sakit, nggak bisa digerakkan ke seperti ini, maka itu tidak menjadi masalah dan tidak perlu diperdebatkan atau dianggap tidak sah sholatnya. Jadi kita bicara hari ini adalah bicara sholat yang lebih utama dan lebih afdol. Tentunya seorang muslim akan memilih amal itu yang paling afdol. Kenapa? Karena itu amal yang paling utama, pahalanya yang paling banyak. Dan ini adalah hal yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Tidak memilih yang paling minimal. Kalau misalnya kita diberikan hadiah, ada kegiatan jalan sehat misalkan, ada pilihan hadiah utama umroh misalkan. Kemudian ada kipas angin. Pasti kita milih yang umrohnya kan, tidak mungkin kita milih yang kipas angin. Itu yang sederhana. Sehingga ketika Allah memberikan amalan-amalan yang afdol, amalan-amalan yang utama, maka ambil yang utama. Sebisa mungkin karena itu adalah yang terbaik. Tentunya pahalanya yang mengambil afdol, yang utama, akan jauh berbeda dengan yang mereka mengambil minimal. Orang yang sholatnya dengan berdiri tentu lebih utama daripada yang duduk. Yang duduk lebih utama daripada yang berbaring. Dan seterusnya. Termasuk bacaan-bacaan sholat nanti, gerakan-gerakan sholat. Ya memang sholatnya sah, tapi ada yang lebih utama. Nah, kita berusaha hari ini belajar bagaimana memilih sholat yang lebih utama. Kita kemarin sudah membicarakan sampai kepada rukun sholat. Yang pertama itu berdiri, kemudian yang kedua niat, yang keempat, yang ketiga takbiratul ihram, dan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah. Kita sama-sama simak ya. Nah, kemarin sempat ada yang bertanya tentang bagaimana caranya bisa khusyuk. Ini mungkin kita coba sampaikan dengan mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana seorang muslim bisa
melaksanakan sholat secara khusyuk. Tentunya rangkaian materi yang kita sampaikan dari ICS, kajian rutin ICS 1 sampai yang ke-15 ini adalah rangkaian supaya sholat kita khusyuk. Bagaimana kita mengerti bahwa sholat harus suci dari hadas dan dari najis. Kemudian bagaimana wudhu kita itu adalah bagian rangkaian yang tidak terpisahkan seseorang yang ingin khusyuk. Nah, di antara hal yang perlu kita ketahui ada dalam Islam itu namanya Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu bukan anaknya Pak Iksan ya. Ihsan itu adalah dari bahasa Arab namanya baik. Nah, ihsan juga bisa diartikan beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Bagaimana melihat Allah? Wujudnya kita nggak tahu, bentuknya juga nggak tahu. Maka seolah-olah. Jadi seolah-olah itu di depan kita ketika kita sholat itu ada Allah. Bukan hanya sholat, karena sifat ihsan ini bagi seorang mukmin berlaku di semua aktivitas. Ketika nyiram sayur yang ditanam, dia merasa seolah-olah Allah sedang memperhatikan kita. Sehingga kita menyiram sayur dengan niat ini memberikan kehidupan kepada tanaman. Tanamannya hidup, kemudian bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Nah, niatnya adalah ibadah. Dan itu adalah pekerjaan hati seorang mukmin yang ihsan. Kemudian berbuat baik dengan niat ibadah kepada Allah atau dilihat Allah. Kalau kita merasa tidak mampu melihat Allah, maka kita merasa sedang dilihat oleh Allah. Kemudian perbuatan amal yang dihiasi dengan budi pekerti yang rendah hati dan akhlak yang luhur. Jadi semua amal akan dihiasi dengan sifat ihsan ini adalah bagian daripada perbuatan baik dan tindakan yang dan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, tulus dan upaya maksimal untuk mencapai kualitas terbaik. Jadi kalau tadi kita bicara afdholiyah dalam sholat, kita memilih yang terbaik, kualitas yang terbaik. Dan itu adalah pilihan yang terbaik bagi seorang mukmin yang ihsan. Nah, ketika kita ingin bertanya bagaimana khusyuk dalam sholat, Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ringkasannya seperti ini. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya sampai 11 disebutkan ringkasannya adalah seseorang bisa mencapai sholat secara khusyuk apabila dia menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Tidak berguna itu dalam perspektif apa? Dalam perspektif akhirat. Dalam perspektifnya Allah. Jadi kalau dalam muamalah atau hubungan sesama manusia, ada istilahnya bermanfaat, ada istilahnya sesuai syariat. Nah, kalau seorang mukmin itu tidak hanya menggunakan asas manfaat, karena kalau menggunakan asas manfaat, ada juga bermanfaat tapi melanggar syariat. Kadang orang kan bilang, loh ini kan bermanfaat, saya pinjam uang, kemudian dikembalikan pinjamnya 1 juta, kembali 1.200.000, 1.100.000 atau 1.010.000 deh, gitu. Itu bermanfaat bagi yang membutuhkan, bermanfaat bagi yang meminjamkan. Tapi itu dilarang oleh syariat, maka tidak boleh. Sama juga, loh, babi ini kan bermanfaat, bisa untuk makanan jadi lezat, misalkan bulunya bisa untuk apa itu eyeshadow dan macam-macam ya, minyak babinya bisa. Nah, dia bermanfaat bagi manusia, tapi melanggar syariat. Maka seorang mukmin itu memilih adalah yang tidak melanggar syariat. Asasnya adalah asas syariat, halal haram, mubah makruh haram. Itu yang menjadi fondasi atau asasnya, bukan hanya sekedar asas manfaat. Nah, ciri orang yang ingin khusyuk sholatnya adalah dirinya menjauhkan dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Perkataan hari ini itu tidak hanya diwakili oleh lisan,
tapi sudah diwakili oleh tangan berupa chat atau ketikan. Perbuatan itu juga sekarang bisa saja tidak langsung. Orang bisa menyuruh orang lain dan sebagainya. Maka hal-hal yang tidak berguna itu dihindarkan kalau orang ingin sholatnya khusyuk. Kemudian menunaikan zakat, memelihara kemaluan, memelihara amanat dan janji. Kemarin sempat disampaikan ada orang yang ibadahnya bagus, tapi dia terhalang untuk masuk surga. Ada 4 penghalangnya. 1, dia kalau syirik kepada Allah atau mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah dia punya hutang. Jadi orang meskipun ibadahnya bagus, amalnya soleh, sholatnya baik, tapi kalau dia masih punya hutang, baik hutang uang maupun hutang janji, keburu meninggal, maka dia terhalang masuk surganya. Maka hati-hati kalau yang punya janji, mungkin apa, segera dipenuhi. Jangan sampai ke bawah sampai mati gitu. Nah, hati-hati juga tidak kemudian mengobral janji. Nanti khawatirnya tidak bisa menepati. Nah, orang-orang yang sholatnya bisa khusyuk itu orang yang senantiasa memelihara amanat dan janji. Itu disampaikan di surat Al-Mu'minun. Kemudian memelihara sholat atas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuannya. Jadi orang-orang yang khusyuk itu sholatnya terjaga. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuannya? Kita kemarin sudah bicara tentang rukun dalam sholat. Rukun ini harus dilaksanakan. Kalau enggak berarti secara fikih dia tidak syah. Nah, yang keempat setelah kemarin rukunnya adalah berdiri, niat, takbiratul ihram, maka yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Nah, kita sudah bisa baca suratul Fatihah ya masing-masing ya. Cuma biasanya yang perlu diperhatikan adalah ketika membaca suratul Fatihah, ini perlu catatannya ya. Fatihah itu disebut juga ada 8 nama selain nama Al-Fatihah. Yang pertama, As-Sab'ul Masani. Nama ini berasal dari Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87 yang menyebutkan bahwa Allah memberikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. As-Sab'ul Masani artinya 7 yang berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Dan setiap manusia yang baca surat Al-Fatihah dipastikan dia tidak pernah akan bosan. Kalau kita membaca yang lainnya, baca puisi, baca lagu, nyanyian atau apa, mesti ada bosannya. Tapi kita tidak pernah bosan. Setiap kali, ayo kita berdoa, Al-Fatihah. Mesti kita baca. Salat kita baca. Waktu apa kenduren atau mungkin lagi apa kirim doa ya selalu baca Fatihah dan kita tidak pernah bosan. Karena Allah sudah menyampaikan bahwa 7 ayat yang diulang-ulang ini adalah bagian daripada nama lain Al-Fatihah. Nah, berarti kalau 7 ayat, maka ketika sholat dan ketika dibaca, maka dia harus dibaca 7 ayat. Ini biasanya yang sering terjadi adalah dibaca tapi bukan 7 ayat. 5 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang cuma 3 ayat. Kok bisa disambung? Kalau di Al-Quran itu kan ada istilahnya wakaf ya. Wakaf itu biasanya di akhir ayat. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu wakaf. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Itu berhenti. Itu namanya satu ayat, satu ayat, satu ayat. Dan jumlahnya 7. Kalau kita hitung Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Ayat yang pertamanya adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka membacanya tidak boleh kemudian menjadi imam atau dalam sholat. Misalkan seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat tadi? Cuma 2 karena nafasnya panjang. Maka diperhatikan membaca Fatihahnya itu adalah 7 ayat. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sholah. Nama ini merujuk pada syarat sahnya sholat. Orang yang sholat ketika lupa membaca Fatihah atau dia tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian maka bisa membaca Fatihah ini adalah satu hal yang wajib. Anak-anak kita kalau bisa yang mengajari Fatihah, orang tuanya sendiri cek Fatihah anak-anaknya sudah benar atau belum. Nanti setiap kali anaknya baca Fatihah, orang tuanya dapat pahala. Jangan hanya semua dipasrahkan oleh guru ngaji, nanti pahalanya mengalir ke guru ngaji nanti. Ya meskipun ibu juga dapat ya karena membiayai anaknya ngaji, tapi setidaknya minimal Fatihah lah. Orang tuanya ngecek kepada anak, coba baca Fatihah tak simak gitu. Sehingga nanti anak pun mengingat, oh ini dulu di tes sama ibuku, sama mamaku, bacaan Fatihahku gitu. Kemudian yang ketiga, Asyifa. Asyifa ini berasal dari riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa'id yang menyebutkan bahwa Fatihatul Kitab merupakan penyembuh dari setiap racun. Jadi ibu-ibu kalau misalkan ada sakit atau mungkin mengalami gangguan kesehatan, Fatihah ini bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat. Kemudian Ummul Kitab, induk dari Al-Quran. Induknya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Kemudian Ummul Quran, berarti induk dari Al-Quran. Alhamdulillah, nama ini berarti segala puji, atau ayat pertamanya itu. Fatihatul Kitab, berarti pembukaan kitab. Dan Al-Wafiyah, nama ini berarti yang sempurna. Nah ini tentang Al-Fatihah ya. Kemudian bagaimana kita memulainya? Nah kita sama-sama simak video berikut. Karena dalam Fatihah itu ada dalam sholat ada ta'awud, ada basmalah. Kita saksikan sama-sama. Nikmat gak ribet. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Membaca ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi aturan membaca ta'awud dan basmalah dalam salat. Kalimat ta'awud adalah kalimat permohonan perlindungan dari godaan setan. 1. Ta'awud dibaca pelan, baik makmum, imam, maupun orang yang salat sendirian, dan dibaca setelah membaca doa iftitah. 2. Ta'awud dibaca pada setiap rakaat salat. Demikian menurut pendapat yang lebih benar dalam madhab Syafi'i. Dan ini berdasarkan firman Allah yang artinya, jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Ya, kenapa? Karena Fatihah itu bacaan dari Al-Quran. Maka mulailah dengan membaca ta'awud sebelum membaca suratul Fatihah. 3. Macam-macam bacaan ta'awud. Bacaan jenis pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Bacaan jenis kedua. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. 4. Setelah membaca ta'awud, beliau membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan suara lirih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesalahan terkait membaca ta'awud dan basmalah. A. Tidak membaca ta'awud pada setiap rakaat. B. Membaca ta'awud sebelum takbiratul ihram atau sebelum mulai salat. Padahal yang benar, ta'awud dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, bukan sebelum memulai salat. C.
selalu mengeraskan bacaan basmalah ketika menjadi imam. Karena menurut riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah dengan suara lirih. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah dengan keras adalah riwayat yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Syekhul Islam mengatakan, senantiasa mengeraskan bacaan basmalah ketika menjadi imam adalah bid'ah, menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis-hadis yang secara tegas menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan basmalah adalah hadis palsu. Tawdihul Ahkam. Demikian, semoga bermanfaat. Oke. Jadi dalam membaca Fatihah itu ada dua pendapat. Satu, bismillahnya dijaharkan atau dikeraskan. Dua, bismillahnya disirrikan atau dipelankan. Masing-masing punya hujah, punya dalil, dan tidak perlu berdebat tentang hal itu. Kemudian berikutnya, bagaimana baca Fatihahnya yang benar? Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Banyak sekali imam atau syekh yang membuka sanad tentang Fatihah supaya bacaan Fatihahnya benar. Nah, benar itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Maka siapa yang lebih berhak menjadi imam ketika dalam sholat berjamaah adalah mereka yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Jadi tidak hanya, oh ini yang lebih tua, bukan, tapi yang fasih. Kalau ada yang lebih fasih, maka dia lebih utama. Yang punya hafalan lebih banyak, dia lebih utama. Kemudian kemudian yang lebih tua didulukan. Gitu. Nah, bagaimana cara baca Fatihah kita simak sama-sama ya. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda. Perkenankan kami berbagi. Membaca Al-Fatihah dalam salat. 1. Bacaan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Yang artinya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pada salat jahriyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah dengan tartil dan berhenti pada setiap ayat. Nah, ini yang dimaksud berhenti setiap ayat tadi adalah setiap kali waqaf. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Meskipun nafasnya masih panjang, maka ketika menjadi imam ataupun sholat sendirian itu diusahakan memang benar-benar jumlahnya 7 ayat, tidak disambung. Itu otomatis berarti bagaimana kalau mereka yang sholatnya dengan kecepatan tinggi, itu pasti baca Fatihahnya tidak sesuai dengan kaidah. Fatihahnya cuma satu Fatihah cuma 1 ayat misalkan, dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin itu nafasnya sekali. Ummu Salamah pernah ditanya tentang bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah ketika sholat. Jawab Ummu Salamah, Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ahyah. Yang artinya, beliau membaca dengan berhenti di setiap ayat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. 3. Untuk bacaan Maliki Yaumiddin, ada 2 bacaan. Pertama, dengan memanjangkan mimnya, sehingga dibaca Maliki. Kedua, huruf mim dibaca pendek, Maliki. 4. Pada sholat jahriyah dianjurkan agar imam tidak mengeraskan bacaan basmalah, namun mulai dikeraskan sejak bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aisyah menceritakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbir wal qira'ata bi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salat dengan takbiratul ihram dan beliau mengawali bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muttafaq alaih. 5. Untuk salat jahriyah, yaitu salat yang imam membaca dengan keras,
makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah makmum telah diwakili imam. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, sholat jahriyah itu adalah sholat yang dilaksanakan maghrib, isya, subuh. Yang duhur sama asar itu siriyah. Artinya bacaan Fatihahnya tidak dikeraskan. Kecuali ketika sholat Jumat atau ketika sholat hari raya. Ya, kita lanjutkan. Sedangkan untuk sholat sirriyah, yaitu ketika imam membaca dengan lirih, makmum membaca Al-Fatihah dengan lirih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami jamaah sahabat, ada beberapa sahabat yang membaca Al-Quran. Kemudian beliau merasa terganggu dengan bacaan tersebut dan melarang para makmum untuk membaca Al-Quran pada sholat jahriyah. Pada peristiwa ini, Abu Hurairah mengatakan, kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran ketika sholat jamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau membaca dengan suara keras yang terdengar oleh makmum, dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Imam Malik. 6. Jika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah ruku', maka makmum tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, namun langsung ruku' bersama imam. Kesalahan terkait membaca. Nah, dalam sholat berjamaah ada beberapa yang memang perlu diperhatikan. Misalkan tadi Fatihahnya makmum belum selesai tapi imamnya sudah ruku', maka makmumnya mengikuti ruku', tidak perlu menyelesaikan. Dalam sholat yang jahriyah, misalkan maghrib, isya, subuh, yang imamnya sudah mengeraskan bacaan Fatihahnya, makmumnya cukup bisa menyimak, tidak harus membaca sendiri. Kecuali kalau sholatnya siriyah, zuhur, asar gitu, itu membaca Fatihah sendiri. Termasuk nanti ayat juga. Al-Fatihah. A. Mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Umumnya kesalahan ini dialami oleh orang yang terkena penyakit waswas. B. Mengeraskan bacaan basmalah ketika menjadi imam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka semua mengawali bacaan salat mereka dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa'ur rasyidin membaca basmalah dengan suara lirih. Adapun adanya beberapa riwayat yang mensyariatkan membaca basmalah dengan keras adalah riwayat yang lemah dan bahkan palsu. Syekhul Islam ditanya tentang hadis yang menyebutkan bacaan basmalah dengan suara keras. Beliau menjawab, para ahli hadis sepakat bahwasanya tidak ada satu hadis sahih pun yang secara tegas menyebutkan membaca basmalah dengan suara keras. Riwayat yang secara tegas menyebutkan membaca basmalah dengan keras hanya ada pada hadis palsu. Taudhihul Ahkam. C. Membaca Al-Fatihah dengan tidak putus-putus pada setiap ayat, namun dibaca dengan bersambung. Perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Tidak ada anjuran untuk membaca Al-Fatihah dengan satu nafas. Justru ini tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah. Nah, itu tentang Fatihah ya. Kita sudah mengetahui bahwa bacaan Fatihah menjadi bacaan yang harus dibaca ketika sholat. Tentunya kita perlu mereview kembali Fatihah kita sudah benar atau belum. Hak-hak hurufnya antara huruf alif dan ain, huruf shad, dan sebagainya. Maka ayo sama-sama kita perbaiki bacaan Fatihahnya bersama-sama. Bila perlu kita bisa
bahasanya mentalakikan bacaan Fatihah kita kepada orang yang memang dianggap memang mampu untuk mengecek bacaan Fatihah kita. Gitu. Kemudian setelah baca Fatihah itu nanti mengenai sunnah-sunnah ya dibahas selanjutnya. Kita bicara yang fardu dulu. Jadi fardunya sholat adalah berdiri, niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian ruku. Baca surat Al-Qur'annya itu di mana? Itu termasuk yang sunnah. Nanti kita pelajari setelahnya. Nah, ruku itu ada tambahannya, tidak sekedar ruku, tapi ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu seperti apa? Nah, kita akan sama-sama coba simak ya, bagaimana ruku yang tumak ninah. Karena ini menjadi bagian penting. Baru, Kita Indomilk kental bisa manis, kemasan pouch mini, memahami harga mini. bahwa dalam ruku Sebarkan loker resmi hanya dari tidak Jobstreet. sah ketika kita menghilangkan tumak ninah. Kita simak sama-sama. Ada aja serba kuningnya. Ada aja maunya. Penjelasan tentang ruku. Sebelum kita membahas ruku, terlebih dahulu kita memahami beberapa sikap ketika hendak ruku. Pertama, dianjurkan untuk diam sejenak ketika hendak ruku. Jadi kalau mau ruku setelah membaca Fatihah atau setelah membaca surat itu tidak langsung ruku tapi diam sejenak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak cukup untuk bernafas sebelum beranjak ruku. Samurah bin Jundub menceritakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kanat lahu saktatan, saktatun hina yaftatihu salah, wa saktatun idha faragha minas surati thaniyati qabla an yarka', yang artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak pada dua kesempatan, diam ketika membaca doa iftitah dan diam saat selesai surat yang kedua sebelum ruku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Kedua, melakukan takbir intikal ketika hendak ruku. A. Takbir intikal adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. B. Dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir intikal, sebagaimana ketika takbiratul ihram. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa mengangkat tangan setinggi pundak ketika memulai sholat, yaitu takbiratul ihram, hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku atau i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Karena takbir intikal ini merupakan takbir perpindahan, maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju ruku, bukan sebelum ruku atau setelah sempurna ruku. Abu Hurairah menceritakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqul Sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun ruku, kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara ruku. 1. Pada awalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tatbiq ketika ruku. Tatbiq adalah menggabungkan dua telapak tangan dan meletakkan di antara dua paha. Cara ruku semacam ini dipraktekkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Alqamah yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tahawi. Kemudian cara ini ditinggalkan dan dilarang untuk dipraktekkan. 2. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di lutut ketika ruku. Hadis riwayat Bukhari. 3. Beliau menekan lututnya, jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkeram lutut. Beliau perintahkan cara ruku semacam ini kepada sahabat yang salatnya salah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 4.
beliau agak merenggangkan siku tangannya ke samping. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. 5. Posisi punggung datar lurus. Digambarkan para sahabat, andaikan dituangkan air di punggung Nabi SAW ketika beliau rukuk, niscaya tidak akan tumpah. Hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan Al-Albani. 6. Posisi kepala lurus dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dalam kitab Al-Qiraah. Kesalahan ketika rukuk. 1. Tidak membaca takbir intikal ketika rukuk. Intikal artinya perpindahan. Takbir intikal berarti takbir yang diucapkan pada saat berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya di dalam sholat. Kesalahan ini bisa membatalkan sholat karena takbir intikal termasuk kewajiban dalam sholat. Keterangan ini ditegaskan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Nah, ini juga sangat penting bagi yang menjadi imam. Karena takbir intikal ini adalah sebagai bahasanya kalau dalam baris berbaris ya instruksi sebagai komando. Maka ketika imamnya bilang Allahu Akbar, itu pindah gerakan. Nah, ibu bisa bayangkan kalau kita orangnya awas, itu menjadi makmum, bisa melihat imamnya gerakan kan. Tapi orang yang tunanetra, dia hanya mendengar dari aba-aba takbir intikal. Ketika takbir intikalnya tidak keras, sementara yang menjadi imam, maka makmumnya tidak mengetahui ini gerakannya sampai di apa gitu. Nah, di Masjidil Haram biasanya ketika imamnya membaca takbir intikalnya pelan, itu ada makmum yang menggantikan dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada makmumnya yang supaya apa? Supaya makmum semuanya, apalagi yang jumlahnya besar, itu mengetahui perpindahan gerakan dengan aba-aba takbir intikal. Meskipun makmumnya tidak melihat imam, tapi mendengar aba-abanya, maka dia berpindah gerakan berikutnya. Nah, makmum bergeraknya kapan berpindahnya? Apakah berbarengan dengan takbir intikalnya imam? Makmum bergerak setelah imam selesai membaca takbir intikal. Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Tidak membersamai dan tidak mendahului. 2. Membaca takbir ruku' setelah ruku' sempurna. Kesalahan ini banyak terjadi pada imam, dengan harapan makmum tidak mendahului imam. Namun perbuatan ini dinilai oleh sebagian ulama Hambali bisa membatalkan sholat jika dilakukan secara sengaja. Al-Qaulul Mubin. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, ada sebagian ulama yang mengatakan, jika ada orang yang melakukan takbir intikal sebelum ruku' atau setelah sempurna ruku', maka takbirnya tidak dinilai. Asy-Syarhul Mumti'. 3. Tidak mengangkat tangan ketika takbir hendak ruku'. Meskipun mengangkat tangan ini tidak wajib, namun meremehkan mengangkat tangan ketika hendak ruku' menunjukkan sikap kurang perhatian dengan kesempurnaan sholat. 4. Posisi tangan tidak memegang lutut ketika ruku', seperti memegang paha atau betis atau diletakkan di antara kedua lutut. Semua sikap ini menyebabkan posisi punggung tidak lurus sempurna. Nah, ketika ruku' itu cirinya adalah telapak tangannya menyentuh di lutut, bukan di paha atau di bawah lutut. Itu mengakibatkan tidak lurusnya punggung ketika sholat. 5. Posisi kepala lebih tinggi daripada punggung. Kesalahan ini disebabkan karena seseorang melihat agak ke depan ketika ruku'. 6. Posisi punggung tidak lurus datar. Bisa jadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Untuk posisi terlalu rendah, rukuknya tetap sah, hanya saja tidak sesuai sunnah. 7. Sementara untuk posisi punggung yang hanya condong sedikit, sehingga belum melewati posisi ruku', ulama merinci menjadi 2. A. Jika posisi condong sedikit itu lebih dekat dengan posisi ruku', dalam arti, ketika orang lain melihatnya, maka dia akan menilai bahwa orang itu sedang ruku', maka rukuknya sah. Batasan yang diberikan dalam mazhab Hambali adalah ketika tangan normal sudah menyentuh lutut, maka dia disebut ruku'.
Namun jika tangan tidak sampai menyentuh lutut, maka belum dianggap ruku'. Asyarhul Mumti'. B. Namun jika posisi condongnya terlalu sedikit, sehingga lebih dekat dengan posisi berdiri, maka dia belum dianggap ruku' sehingga sholatnya batal. 8. Ruku' dengan posisi kaki dirapatkan. Cara semacam ini tidak ada dasarnya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengerjakan sholat sesuai sunnah. Nah, itu tentang ruku, gerakan. Kemudian hal-hal yang tadi kesalahan-kesalahan itu bisa secara umum diperhatikan terhadap diri kita dan keluarga kita. Kalaupun ada yang mengalami itu, maka karena ini amal ibadah yang dilakukan rutin, biasanya mengubahnya itu harus dengan sungguh-sungguh, karena kalau enggak biasanya otomatis ingat dengan cara yang lama. Maka diperbaiki kembali tentang posisi kaki, posisi tangan saat ruku, posisi kepala dan punggung. Nah, ini sifatnya semua adalah seutama-utamanya melaksanakan sunnah. Kalau yang sakit pinggang bagaimana? Ya itu beda urusan. Jadi kalau sakit pinggang nggak bisa rukuk dengan pinggangnya lurus, ya itu tidak jadi masalah. Atau mungkin lututnya dipegang sakit, ya mungkin itu menjadi bagian-bagian yang bisa mendapatkan rukhsah. Jadi di awal tadi kita sampaikan ini adalah posisi gerakan sholat yang benar-benar afdal, yang paling utama. Seperti ketika kita jalan sehat, pasti ingin dapat hadiah yang paling utama. Kita berusaha mendapatkan keutamaan. Nah, tentang tumak nina, kita coba simak sebentar. Ini videonya agak pendek. Baru, teh kotak jasmine dan less sugar kemasan besar. Wajib tumak ninah ketika ruku. Tumak ninah ketika ruku berarti tenang sejenak setelah ruku sempurna untuk membaca doa ruku. Tumak ninah ketika ruku hukumnya wajib. Dan jika tidak dilakukan semacam gerakan ruku yang cepat, maka sholatnya batal. Nabi SAW bersabda, tidak sah sholat seseorang sampai dia memposisikan punggungnya dengan benar ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Salah satu makna hadis ini adalah tidak sah sholat seseorang yang tidak tumak ninah ketika ruku dan sujud. Dianjurkan untuk memperlama ruku dan semua gerakan rukun dalam sholat, sehingga bisa membaca doa ruku secara berulang-ulang. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi SAW sholat, sujud beliau, rukuk beliau, dan duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama panjangnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Tidak diperbolehkan membaca Al-Quran ketika ruku. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, agungkanlah nama Tuhan yang Maha Tinggi. Hadis riwayat Muslim. Itu tentang tumak ninah dalam ruku ya. Nah, kemudian yang menjadi rukun yang keenam dalam sholat adalah i'tidal. I'tidal itu kembali kepada posisi berdiri tegak setelah ruku. Jadi kalau tadi ruku, sebelum ruku itu ada takbir intikal, Allahu Akbar, tangan diangkat. Setelah ruku berdiri lagi, itu ada takbir lagi, tangan diangkat juga. Nah, i'tidal pun dengan tumak nina. Tidak diperkenankan dalam i'tidal hanya setengah gerakan atau artinya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Artinya kalau rukunya selama sekian detik misalkan, maka sujud, i'tidal, dan gerakan lainnya itu kurang lebihnya sama. Kita lihat sama-sama bacaan i'tidal yang benar seperti apa. Bacaan dalam sholat itu ada beberapa macam dan masing-masing bisa mengamalkan sesuai yang memang sudah menjadi kebiasaan. Kita simak sama-sama untuk yang i'tidal.
Indomie Kuah. It's quality time. Sebarkan loker resmi hanya dari Jobstreet. Kami berbagi tata cara i'tidal. 1. Bangkit dari ruku' dengan membaca tasmi'. Tasmi' adalah bacaan Sami'allahu liman hamidah. 2. Bacaan tasmi' dimulai sejak bangkit dari ruku' dan bukan setelah berdiri dari ruku'. Abu Hurairah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun ruku', kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. 3. Pendapat yang kuat, bacaan tasmi' ini wajib dibaca oleh imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika berdiri i'tidal dengan cara yang sama seperti ketika takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Pendapat yang lebih kuat, posisi tangan ketika i'tidal tidak sedekap, tapi irsal atau dilepas tidak sedekap. Hanya saja, kami ingatkan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat ulama, karena itu sikap yang tepat adalah saling menghormati. 6. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, sujud beliau, rukuk beliau, duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama panjangnya. Hadis riwayat Abu Daud. Cara memperlama i'tidal dilakukan dengan mengulang-ulang bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal. 1. Ada banyak model bacaan i'tidal yang diajarkan dalam Islam. Sikap yang tepat dalam hal ini adalah berusaha menghafal semua doa itu dan dibaca secara bergantian. Misalnya, ketika i'tidal sholat asar, baca lafal A. I'tidal sholat maghrib, baca lafal B, dan seterusnya. 2. Orang yang sholat hanya boleh membaca doa i'tidal setelah dia berdiri sempurna. 3. Dibolehkan mengulang-ulang bacaan i'tidal meskipun lebih dari 3 kali sesuai dengan panjangnya i'tidal. 4. Orang yang sholat harus membaca bacaan i'tidal meskipun hanya sekali, karena para ulama menilai bahwa bacaan i'tidal hukumnya wajib. 5. Berikut macam-macam bacaan i'tidal. Pertama, bacaan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kedua, bacaan Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keterangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Sesungguhnya siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Keempat, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Kelima, bacaan Li Rabbiyal hamdu, Li Rabbiyal hamdu. Bacaan ini diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam, sehingga panjang i'tidal beliau hampir sama dengan berdiri saat membaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Keenam,
Bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Keterangan, ada sahabat yang membaca ini ketika i'tidal. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi membaca doa i'tidal tersebut? Salah seorang sahabat mengaku. Kemudian Nabi SAW bersabda, saya melihat ada 30 lebih malaikat yang berebut mengambil bacaan ini. Siapa di antara mereka yang paling cepat mencatatnya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kesalahan ketika i'tidal. 1. Tidak mengangkat tangan ketika i'tidal atau mengangkat tangan namun tidak sempurna. 2. Tidak berdiri sempurna ketika i'tidal. Perbuatan ini bisa membatalkan sholat, karena seseorang tidak dianggap melakukan i'tidal sampai dia berdiri sempurna. 3. Tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Kesalahan ini banyak dilakukan oleh makmum. 4. Membaca i'tidal sebelum sempurna berdiri. Membaca i'tidal sebelum berdiri sempurna berarti membaca doa yang tidak pada tempatnya, sehingga harus diulangi. 5. I'tidal yang terlalu cepat, sehingga berdirinya sangat singkat, belum mencukupi untuk disebut istiqomah, yaitu tegak sempurna. Dan jika tidak tumakninah, maka i'tidalnya batal dan sholat bisa batal. Demikian, semoga bermanfaat. Oke, alhamdulillah. Itu tentang gerakan rukuk dan i'tidal. Kira-kira sampai di gerakan itu, ini karena kita nggak bisa praktek langsung ya, kita hanya bisa menyaksikan video. Harapannya nanti di rumah, dalam sholatnya masing-masing, mulai dipraktekkan. Supaya nanti bisa dirasakan bedanya ketika dulu mungkin atau selama ini belum mendapatkan pengetahuan atau ilmunya, sekarang mendapatkan pengetahuan ilmunya dipraktekkan. Sejak mulai takbir gerakan tangannya menghadap kiblat, kemudian bersedekap, membaca Fatihahnya, itu 7 ayat, kemudian rukuknya, sujudnya, itu benar-benar dipraktekkan. Insya Allah nanti akan bisa membedakan, oh kayak gini ya, kalau sholat yang sesuai dengan sunnah, nanti insya Allah yang diharapkan khusyuk itu bisa terwujud, dan nanti di akhir kita akan bisa merasakan bahwa sholat ini sebagai sarana untuk kita berkomunikasi, interaksi dengan Allah SWT. Ini mungkin untuk yang materi sujudnya kita lanjutkan pekan depan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan supaya nanti ada interaksi tanya jawab kepada Ibu tentang tadi Fatihah, rukuk, dan i'tidal. Monggo dipersilahkan. Ya, Ustaz. Oke, monggo. Berarti kalau sholat jamaah, imamnya itu enggak membaca bismillah dikeraskan ya Ustaz? Kalau membaca Al-Fatihah. Ya, pertanyaannya apa Bu? Seorang imam berarti tidak membaca bismillahnya dikeraskan. Ya, Bismillah itu enggak boleh keras gitu ya Ustaz? ya. Itu ada 2 pendapat. Jadi, pendapat yang pertama itu kalau sholatnya sholat sir, zuhur, asar, otomatis Fatihah dan bismillahnya dipelankan atau dibaca sendiri. Pelan itu membaca Fatihah itu adalah misalkan kita sholat sendiri atau berjamaah, minimal telinga kita bisa mendengar. Tapi kalau yang sholat jahar, maghrib, isya, subuh, ketika menjadi imam, itu baca bismillahnya ada 2 pendapat. 1 dijaharkan, dikeraskan, 2 disirikan. Kalau menurut hadis yang tadi disampaikan adalah disirikan. Disirikan itu bukan kemudian tidak dibaca, tapi dibaca lirih. Dibaca lirih, beda dengan tidak membaca bismillah ya, dibaca lirih. Jadi 2 pendapat itu masing-masing punya
hujah, punya dalil, dan sama-sama bisa dibenarkan karena ada dalilnya. Yang dilarang adalah ketika berhujah, berpendapat tanpa ada dalil, maka itu menjadi salah. Nah, disampaikan dalam hadis tadi, yang membaca Fatihah dijaharkan saat sholat jahar, itu hadisnya lemah. Tapi tetap ada hadisnya, maka dia tetap bisa diamalkan. Tidak kemudian, oh karena ini tidak membaca Fatihahnya, Bismillahnya dikeraskan, ini tidak sunnah, bukan. Tapi itu masing-masing dalil. Gitu, Bu. Monggo kalau ada lagi. Ini sama ketika jenengan misalkan sholat berjamaah di sebuah masjid, kemudian imamnya misalkan kunut. Jenengan selama ini misalkan mengamalkan dalil yang tidak kunut. Ketika jenengan berjamaah, maka jenengan mengikuti imam, ya ikut kunut, gitu. Terus misalkan sebaliknya, jenengan biasanya kunut, kemudian sholat di masjid yang imamnya tidak kunut, maka jenengan mengikuti tidak kunut dan tidak harus menambah sujud sahwi, karena jenengan sedang berjamaah dengan imam yang memang tidak kunut. Makmum itu ada untuk mengikuti imam. Jadi kalau dia bermakmum, tapi dia tidak mengikuti imam, maka dia tidak disebut sebagai berjamaah. Ada beberapa orang yang melaksanakan misalkan ketika sujud terakhir dia lamakan sujud terakhirnya. Padahal dia berjamaah dengan imam. Imamnya sudah takbir intikal, menyatakan bahwa sudah harus ganti gerakan berikutnya. Maka makmum tidak boleh melama-lamakan sujudnya sampai kemudian imam sudah duduk lama. Itu menunjukkan makmumnya tidak membersamai imam, jadi dia sendiri. Maka setiap kali imam sudah memberikan aba-aba takbir intikal, maka makmum segera mengikutinya, tidak kemudian ada jeda waktu yang lama, baik untuk gerakan ruku atau sujud yang lainnya. Gitu. Monggo kalau ada yang bertanya lagi. Maksudnya Bu Eli ini Ustadz, imamnya waktu membaca Bismillah itu suaranya kalau di sini biasanya itu sama. Jadi membaca ta'awud, basmalah, terus surat Al-Fatihahnya itu suaranya sama. Sama. Bismillahnya keras juga gitu loh. Istilahnya Sama, enggak kan kiri gitu. gitu. Oke. Oh ya, ya enggak apa-apa. Kalau memang, tapi tidak ada baca ta'awudnya kan dalam Fatihah. Maksudnya Allahu Akbar tidak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, langsung bismillah gitu ya. Bismillahnya dijaharkan, dikeraskan gitu ya. Pakai Ustaz. Oh, ya. Kadang ya pakai. Oh, ini namanya Sama. baca ta'awud gitu ya. Istilahnya itu loh Ustaz, keras juga seperti membaca hamdalah gitu. Sebelumnya Ya, itu sama. ta'awudnya juga sama. Itu Oh. bagaimana? Saya belum pernah tahu kalau yang apa baca ada ta'awudnya itu. Ta'awudnya itu dilirikkan yang saya tahu sebelum baca Fatihah. Nah, yang bismillahnya memang ada yang boleh ada menggunakan hadis dijaharkan tadi. Dijaharkan itu maksudnya dikeraskan. Sama seperti kerasnya Fatihah. Boleh, enggak apa-apa, ada hadis yang menyatakan itu. Tapi ulama mensepakati itu hadisnya lemah. Yang hadisnya yang kuat itu bismillahnya dilirihkan. Tapi kemudian apakah yang bismillahnya dijaharkan itu tidak sah? Ya sah karena ada dalil yang menjelaskan juga seperti itu meskipun lemah. Nggak apa-apa. Tapi yang ta'awud saya coba nanti saya cari referensinya ya. Ketika menjadi imam membaca ta'awud ketika membaca Fatihah itu seperti apa. Terima kasih Ustaz. Ya, ya.
Itu semua imamnya gitu ya, Bu? Semua imam sholatnya ada ta'awudnya gitu, baca Fatihahnya. Cara musola Ustaz. Oh, imam tetap ya. Nanti coba saya tanyakan sama Ayang Ember yang rajin ke musola. Nggih, nggih, nggih. Monggo, monggo kalau ada pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, monggo Bu Erni. Ya, Kalau misalnya gini nggih, yang usianya sudah memenuhi untuk apa itu, menjadi imam, tapi lafadznya niku mboten, maksudnya tajwidnya mboten begitu lancar. ya. Tapi ada yang misalnya lebih muda tapi tajwidnya lancar. Hmm, Maksudnya tahu tajwid ngoten nggih. Itu ya, dos pundi nggih. nggih. Matur Syarat nuwun, ngapunten. Waalaikum. salam. Syaratnya menjadi imam itu ada beberapa eh, yang diutamakan. Yang diutamakan yang pertama menjadi imam adalah mereka yang bacaannya paling bagus. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang paling bagus di antara jamaah itu, maka diutamakan yang lebih bagus itu. Kalau misalnya sama-sama tidak tahu, ya ditunjuk aja siapa yang secara kedua adalah yang hafalannya paling banyak. Nah, yang ketiga, kita juga nggak tahu ini hafalannya paling banyak siapa. Maka yang ketiga adalah yang usianya lebih tua. Jadi kalau udah tahu, oh ini bacanya paling bagus ya sudah, nggak usah nunggu siapa-siapa ya langsung dipersilakan yang lebih bacaannya bagus itu. Cuma biasanya kalau menjadi imam itu kan rebutan tidak mau gitu ya, rebutan tidak mau. Padahal keutamaan menjadi imam itu jauh lebih besar daripada menjadi makmum dan dia dapat keutamaan lebih besar. Nah, di keluarga misalkan ada anak, ayah, ibu misalkan tidak sempat ke masjid atau ke musola, maka ketika mungkin orang tuanya sudah, apunten ya, mungkin secara biasanya kan makhraj itu bacaan itu dipengaruhi oleh makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Biasanya kalau udah sepuh itu mungkin giginya sudah banyak yang hilang sehingga mengucapkan sin, sa, shot itu sudah berubah, maka diutamakan ya yang masih muda dengan bacaan yang bagus itu. Kemudian yang hafalannya lebih banyak dan juga yang kalau ada yang pilihan lebih tua ya lebih. Tapi yang lebih utama adalah yang bacaannya taksingnya lebih bagus itu. Seperti itu, Bu. Nggih. Soalnya yang saya ketahui di musola itu monggo yang jadi yang dipersilakan lebih yang nopo nggih, yang sudah umur, maksudnya yang lebih tua dari yang muda itu. Sedangkan yang muda itu sebenarnya bisa Bisa, ngoten nggih. tapi nggak Cuman mau maju. orang-orangnya niku mempersilahkan yang ini karena nggih niku wau mungkin usianya lebih tua ngoten lho nggih. Hmm. Jadi lebih dipercaya kalau yang tua daripada yang muda meskipun yang muda saged ngoten lho. Oh iya. Tidak diberi kesempatan ngoten. Mungkin karena sik cilik dadi seperti ngoten nggih Pak Ustadz. Ya, ya. Ya, makanya ini diperlukan sama-sama punya ilmu. Ketika yang sudah tua, dia kemudian dipersilahkan, tapi dia menyadari dirinya bahwa oh bacaan saya nggak fasih, bacaan saya kurang, nggak bisa sempurna, maka secara otomatis dia kalau berilmu, dia pasti mempersilahkan yang lebih fasih. Tapi kalau dia tidak berilmu, ya itulah akibatnya orang tidak punya ilmu. Akhirnya ya yang penting istilahnya orang sepakat, orang menunjuk. Padahal Nggih. kalau dalam Islam tidak menggunakan asas itu, yang digunakan adalah asas syariat, bukan asas mufakat. Kalau mufakat semua orang bermufakat bahwa
Bapak A ini meskipun bacanya bagus, dia aja jadi imam. Itu kan mufakatnya orang, sepakatnya orang. Nggih. Syariat tidak kan seperti itu. Syariat ya ada aturannya. Yang menjadi imam, yang bacaannya paling fasih, yang paling bagus makharijul hurufnya. Kalau nggak ada, yang bacaan Al-Qur'annya paling banyak. Kalau nggak ada juga, baru yang lebih tua. Gitu. Ya Tapi nanti teng mriki niku anu napa nggih, didominan satu orang yang menunjuk ngoten. Dadose tidak diberi kesempatan misalnya, monggo siapa yang mboten dadose nggih niku wau. Pun Bapak A, dadose ada yang napa nggih, eee, istilahnya napa ngoten niku, mboten menguasai napa nggih? ya dominan ya. Betul. Dominan nggih. Maka biasanya di masjid atau di mana musola itu ada pengurusnya, ada takmirnya. Takmir itu yang memakmurkan, sehingga masalah-masalah teknis seperti itu bisa diambil keputusan oleh ketua takmir. Ketua takmir ini bertanggung jawab di dunia dan hari akhirat. Ketika dia memutuskan sebuah perkara tanpa dasar ilmu, ya dia akan dimintai pertanggungjawaban, dituntut nanti di akhirat gitu. Dan tidak Nggih, niku yang terus gimana kalau salatnya saya ini saya diimami oleh orang yang bacaannya tidak bagus dan tidak sempurna, ya sudah enggak apa-apa, jangan tetap ikut salat saja bersama. oh nggih. Masalah. Nggih. Nggih, gitu. Terima kasih Ustadz nggih, Saran saya Nggih. yang muda tadi tetap terus dijaga istiqomahnya, karena nanti pasti akan ada waktunya mereka yang biasanya ngimami itu udzur, entah datangnya telat atau mungkin sakit. Nah, disitulah yang muda tadi bisa maju mengimami, dan nanti jamaah akan dengan sendirinya memilih, oh arek itu ae si nom itu suaranya bagus dan sebagainya. Yang penting terus istiqomah memakmurkan masjid atau musholanya. Nggih. Terus ada lagi ngeten, kalau yang suaranya napa nggih, merdu atau enak ngoten kan biasanya memang mengerti tajwid yang panjang, pendek ngoten. Gak enak diimami iku suwe, padahal itu yang enak, yang benar ngoten lho. Gak Ya, enak di kesuwen gitu ya. Nggih, jadi ada istilah seperti ngoten lho teng mriki niku. Sebenarnya kalau saya dengarkan niku malahan yang bagus niku yang niku, tapi yang diskriminasikan niku enak iko cepet ngoten lho istilahnya. Ya, ya, bicara enak ndak enak itu memang relatif bagi setiap orang. Ada yang enak itu enak ada enak suaranya. Rasulullah menyampaikan ketika menjadi imam, maka jangan membaca surat yang panjang-panjang. Kecuali misalnya sholat subuh, kan memang cuma 2 rakaat kan, itu mungkin bisa sholat surat yang agak panjang sedikit. Tapi memang Rasulullah menyarankan ketika menjadi imam, surat bacanya nggak panjang-panjang, pendek-pendek. Oh, ngoten nggih. Oh, Ya, nggih. kenapa? Karena makmum itu punya urusan atau mungkin keperluan yang masing-masing berbeda-beda. Bahkan Rasulullah ketika sholat, kemudian pas sholat itu mendengar anak kecil yang menangis, itu mempercepat sholatnya supaya tidak menjadi beban buat ibunya. Jadi boleh, memang kewajiban imam itu kalau dia sholat sendiri, atau mungkin kita sudah tahu ini makmumnya adalah makmumnya yang misalkan anak pondokan, misalnya kayak di mana itu, kalau terawih kan sampai menghatamkan Quran semalam gitu kan. Ya karena emangnya sudah terbiasa gitu. Tapi kalau yang belum terbiasa, apalagi variatif dan heterogen, maka seorang imam harus mengetahui kondisi makmumnya. Tidak boleh kemudian dienak-enakno sendiri, atau mungkin hanya beberapa orang yang menikmati. Karena sholat berjamaah itu adalah memimpin masyarakat kecil, yaitu para makmum yang masing-masing punya keperluan. Jangan sampai dia melaksanakan sholat, tapi kemudian dia merasa beban. Mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan di rumah, mungkin dia lagi masak nasi atau apa dan seterusnya gitu. Jadi ya, kalau jadi imam itu yang menjadi bagian yang bisa diterima semua
makmumnya. Dan memang Rasulullah menyarankan tidak membaca surat yang panjang-panjang. Nggih. Matur sembah nuwun, nggih, ngapunten, nggih. Nggih. Terima kasih Bu Erni pertanyaannya. Yang lain ada? Kalau udah ada kita tutup. Assalamualaikum. Mohon Oke, izin Ustaz. waalaikumsalam. Bu Eko, monggo. Eh, kalau pada kasus saya itu ada seorang ibu dan anak itu sudah tua, jadi kalau sholat yang sir, misalnya sholat zuhur sama asar, niku kalau bacaannya itu bagus putrinya, ngoten bagus putrinya. Iya. Bacaannya. Kalau sholatnya yang boten sir, yang jahar niku wau, putrinya bersedia untuk ngimami. Nggih. Terus kalau sholat yang sir, putrinya mempersilahkan orang ibunya untuk ngimami. Nggih. Pripun Ustaz? Nggih, dibolehkan kayak gitu. Dibolehkan kayak gitu. Untuk menghormati beliau, ngoten loh. Nggih, boleh, nggak apa-apa. Kan kalau dalam sholat sir itu kan memang tidak harus dikeraskan kan. Ini juga mungkin ibu-ibu yang punya suami yang mungkin belum fasih bacaannya, jangan dipaksa ngimami maghrib atau isya gitu. Ya kalau belum, akhirnya nanti malah belum sembahyang kan. Ya suruh ngimami sholat duhur asar nggak apa-apa. Kalau emang belum bisa ya, tapi kalau udah bisa ya nggak apa-apa. Jadi yang ini khusus yang memang suaminya bacaannya belum bisa, pleguk-pleguk, khawatirnya dia malah aku dipaksa ngimami bojoku sholat maghrib bisa, malah akhirnya dia mundur gitu nggak sholat itu. Ya disarankan aja, ya disarankan aja maghrib isya subuh dia ke masjid gitu. Kalau misalkan duhur asar butuh memang mendesak ngimami di rumah ya baru nggak apa-apa. Jadi boleh Bu kayak tadi istilahnya yang sir orang tuanya yang lebih sepuh mengimami nanti pas jahar anaknya yang imam nggak apa-apa gitu. Matur mbak nuwun Ustaz. Oke sama-sama. Ada lagi? Ada cukup? Suguhannya dikonsumsi sendiri-sendiri ya. Oh, ada air putih. Oke, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Semoga ini bermanfaat, bisa dipraktekkan dan menjadi ilmu yang nantinya barokah buat kita semua. Kita tutup dengan Allahumma rahmna waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minna wa 'allimna warzuqna ana al-laili wa nahar waj'alna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustaz. Amin.